Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Siapa saja yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada satupun orang yang mampu menyesatkannya. Dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun dari makhluk ini mampu memberikan hidayah kepadanya. Karenanya senantiasa kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas hidayah yang Allah karuniakan kepada kita. Hidayah yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, hidayatul Islam, hidayatul sunnah, berada di atas Islam, kokoh di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Di antara bentuk memuliakan syariat Allah, memuliakan sunnah Nabi, yaitu dengan mempelajari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membaca salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis tentang pertolongan Allah bagi para walinya. Dan hadis ini juga berisi tentang ancaman Allah bagi orang-orang yang menyakiti atau memusuhi walinya. Dan insyaallah kita akan mendapatkan penjelasan dari Al-Allamah Syekh Shalih Al-Fauzan tentang siapakah waliullah. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, inna Allah tabaraka wa ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa saja, kata Allah azza wa jalla, dan ini adalah hadis qudsi, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb,
maka aku beritakan kepadanya, aku beritahukan kepadanya, adzantuhu bil harb, aku akan memeranginya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya min ada'i ma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku bertakarrub kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, min ada'i ma aftaradtuhu alaihi, dari mengerjakan apa saja yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku bertakarrub kepadaku dengan ibadah nawafil, ibadah nafilah, hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan bila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, tangannya yang dengannya dia berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu, bila dia meminta kepadaku maka aku pasti memberikannya. Wala in ista'adani la'u'idannahu, apabila dia meminta perlindungan kepadaku aku pasti melindunginya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluh taraddudi an qabdi nafsi 'abdil mu'min yakrahul maut wa akrahu masa'atahu wa la budda lahu minhu. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluh, taraddudi, dan tidaklah aku terhenti untuk melakukan apa saja yang aku lakukan, seperti terhentinya aku dari qabdi nafsin 'abdil mu'min, mengambil jiwa hambaku yang beriman, yakrahul maut wa akrahu masa'atahu, dia membenci kematian dan aku tidak senang atau tidak suka untuk menyakitinya. Wala budda lahu minhu, akan tetapi kematian harus dia dapatkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini adalah hadisun azim. Allah Azza wa Jalla mengatakan di hadis ini, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan, aku beritakan, aku akan memeranginya. Al-wali, siapakah wali itu jamaah? Agar kita tidak tertipu dengan kebanyakan manusia menganggap wali adalah orang-orang yang memiliki karamah, padahal dia tidak melaksanakan ibadah solat misalnya. Di tengah-tengah masyarakat kita mendapatkan orang-orang menganggap si fulan adalah wali, padahal penampilannya selalu kotor, ya, tidak rapi, tidak pernah menghadiri solat berjamaah di masjid. Di bulan puasa dia merokok, dia tidak pernah puasa.
maka bukan inilah yang dikatakan wali. Jangan sampai kaum muslimin tertipu. Walaupun dia memiliki kesaktian, walaupun dia memiliki karamah, tapi bisa jadi yang memberikan dia kemampuan itu adalah syaitan. Karena manusia, seorang mukmin, kalau dia tidak waliullah, maka dia walius syaitan. Maka waliullah adalah al-alim billah, orang yang betul-betul alim mengenal Allah, al-muwadhibu ala ta'atih, al-mukhlisu fi ibadatih, orang yang senantiasa taat kepada Allah, ikhlas beribadah kepada Allah. Itulah waliullah. Engkau selalu mendapatkannya di saf yang pertama, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Dalam setiap solatnya, lisannya adalah nasihat-nasihat yang baik. Akhlaknya adalah akhlak yang mulia. Dia tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Dia adalah orang yang paling cepat melaksanakan perintah Allah. Bahkan tidak hanya apa yang diwajibkan kepadanya, ibadah-ibadah yang sunnah selalu dia kerjakan. Itulah waliullah. Adapun orang-orang, sebagian orang menganggap waliullah orang yang rambutnya gondrong, penampilan buruk, tidak bersih, tidak pernah terlihat di masjid, tidak pernah sholat berjamaah di masjid, tidak pernah menghadiri sholat Jumat. Bukan ini waliullah, janganlah kita tertipu. Waliullah adalah al-alim billah, al-muwadhibu ala ta'atih, al-mukhlis fi ibadatih. Orang yang senantiasa taat kepada Allah, sangat ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Wa huwa al-mahbub, dialah orang yang dicintai Allah. Maka waliullah abdahu alladhi yuhibbuhu subhanahu wa ta'ala. Waliullah adalah hambanya yang Allah cintai. Nah, dan siapakah yang dicintai oleh Allah? Ahlul iman. Siapakah yang dicintai oleh Allah? Ahlul iman. Faman ahabbahu Allah fahuwa waliullah, maka siapa saja yang dicintai oleh Allah azza wa jalla, dialah waliullah. Nah, dalam hal ini Allah jelaskan agar kita tidak tertipu jamaah. Siapapun dia, karomah apapun yang dia miliki, kalau karomahnya menyelisihi syariat, maka itu bukan karomah, tapi kesesatan. Nah, Allah azza wa jalla menjelaskan, dan ini hendaklah kita hafal ayat ini, surah Yunus ayat 62 dan 63. Dengan jelas Allah mengabarkan kepada kita siapa walinya. Siapa walinya? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak akan takut, tidak pernah ada kekhawatiran dan ketakutan menimpa mereka, karena mereka sangat mengenal Allah. Apa yang ditakdirkan oleh Allah azza wa jalla, mereka sangat paham itu adalah kehendak Allah. Walahum yahzanun, mereka tidak akan bersedih. Siapa waliullah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Nah,
Jadi waliullah adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Jadi bukan orang yang meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Tidak pernah sholat Jumat, tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Nah, terlihat dari tubuhnya, dari wajahnya tidak pernah berwudu. Masyarakatnya mengenalnya tidak pernah melangkahkan kakinya di masjid. Maka ini bukan waliullah. Waliullah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adalah orang yang beriman. Dan jamaah perhatikan, orang yang beriman adalah orang yang betul-betul mentauhidkan Allah. Dia tauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Dia tauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Dia meyakini bahwasanya hanya Allah yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta ini, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, yakni dia beribadah hanya kepada Allah. Dan dia mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Maka waliullah adalah al-muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, wa kanu yattaqun, dan dia adalah orang yang bertakwa. Faman ittasafa bil iman wa taqwa fahuwa waliullah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang ada padanya sifat iman dan takwa kepada Allah, dialah waliullah. Wa man tarakal iman wa taqwa fahuwa aduwwullah, dan siapa yang meninggalkan keimanan, siapa yang meninggalkan tauhid dan dia melakukan kesyirikan, fahuwa aduwwullah, dialah musuh Allah. Maka siapa saja yang ingin menjadi waliullah, maka hendaklah dia menjadi seorang mukmin yang bertakwa. Karena tidaklah wali itu hanya sebatas anggapan, slogan. Jadi kita tidak menganggap seorang menjadi wali karena panggilan manusia mengatakan dia wali. Allah Azza wa Jalla menyifatkan kita. Siapa yang kita percayai? Apakah manusia ataukah Allah? Di sini Allah mengabarkan kepada kita, waliullah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini sifatnya. Orang itu adalah beriman dan dia bertakwa. Kalimat ringkas. Alladzina amanu, yang kedua, wa kanu yattaqun. Dia bertakwa. Kita lihat pada dirinya selalu menjalankan perintah Allah. Al-muwadhabah ala ta'atillah. Al-mukhlis fi ibadati. Senantiasa mengerjakan perintah Allah dan dia sangat ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Lihatlah kehidupannya. Bagaimana dia dengan syariat Allah. Bagaimana dia dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Contoh yang paling besar yang bisa kita lihat bagaimana dia dengan ibadah solatnya. Apakah dia orang yang menghidupkan solat berjamaah di masjid selalu terdepan, atau dia menjadi imam? Adapun apa yang dianggap oleh sebagian, bahkan kebanyakan kaum muslimin melihat orang itu sebagai wali karena memiliki keanehan. Dia memiliki nyeleneh. Orangnya nyeleneh. Ya. Kalau bicara ngalar ngidur, enggak jelas. Ya jamaah. Jangan kita ditipu oleh setan. Waliullah, Allah menyifati seorang waliullah. Allah muliakan dia, Allah sebut dia dengan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, kalau hanya sekedar seseorang mengatakan saya wali, ya, maka orang-orang Yahudi pun mengatakan mereka itu orang-orang yang dicintai oleh Allah.
Karena siapa saja yang dicintai Allah, dia waliullah. Dan jangan kita latah mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 18, wa qalatil yahudu wan nasara. Dan orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bidunubikum? Falima yu'adzibukum bidunubikum? Lalu kenapa Allah menyiksa kalian dengan dosa-dosa kalian? Kalau kalian mengatakan kalian adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang taat, bukan orang yang melakukan kemaksiatan. Karenanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi kita yang mulia sallam, "Qul falima yu'adzibukum bidunubikum?" Lalu kenapa Allah menyiksa kalian dengan dosa-dosa kalian? Dan ini kabar, berita, ya, dengan suatu yang pasti akan dialami orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak mau beriman kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW. Falau kuntum awliya'ullah lima adzabakum. Kalau kalian benar waliullah, kenapa Allah menyiksa kalian? Karena orang-orang yang dicintai oleh Allah tidak akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah Azza wa Jalla membantah mereka bi annahum laisu bimu'minin wala muttaqin. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman, mereka bukanlah orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa, dia sangat jauh dari sifat waliullah. Nah, bal antum basyarum mimman khalaq. Allah mengatakan bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Tapi kalian adalah bashar, manusia di antara manusia yang diciptakan oleh Allah, yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Dan Allah Azza wa Jalla mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki. Maka menjadikan seorang, mengatakan seseorang itu sebagai wali itu tidak akan pernah benar kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil dan bukti. Buktinya apa dia menjadi waliullah? Lihatlah dia dengan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dalam setiap harinya. Nah, faman kana taqiyan mu'minan billah Azza wa Jalla fa huwa waliullah. Maka barang siapa yang bertakwa, ya, dan dia adalah orang beriman, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan fahuwa waliyun lillah, maka dialah wali bagi Allah. Wa amma man kana bi khilafi dzalika fa innahu aduwwun lillah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja yang tidak seperti ini, dia tidak beriman, tidak bertakwa, ya, maka dia adalah musuh Allah. Karenanya kemudian hadis Rasulullah, man 'ada li waliyan ay 'abdan mahbuban ila minal mu'minin. Man 'ada li waliyan, siapa saja yang menyakiti waliku, yakni hambaku yang aku cintai dari orang yang beriman bertakwa, faqad adzantuhu bil harb ay a'lamtuhu, aku beritakan, aku kasih dia, kasih tahu kepadanya, kata Allah Azza wa Jalla, bi anni uharibuhu ala adawatihi, aku akan memeranginya karena dia memusuhi waliku. Wa i'lanul harb min Allah subhanahu wa ta'ala bima yasha'u min junudih, dan Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang, ya, maka Allah akan memerangi siapa saja yang memusuhi waliullah, dengan Allah akan memeranginya dengan apa saja yang Allah kehendaki dari tentara-tentaranya yang Allah akan kirimkan. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan faqad yuharibuhu bil amrad. Terkadang Allah Azza wa Jalla akan memeranginya dengan al-amrad, penyakit. Wa bil faqr, bisa jadi Allah akan memeranginya dengan kefakiran. Aw bi mautil ahbab wal aqarib, atau Allah akan memeranginya dengan Allah membunuh
ya, orang-orang yang dia cintai dari keluarganya, kerabatnya. Wa yuharibuhu bikullil masaib. Atau Allah Azza wa Jalla akan memeranginya dengan musibah-musibah yang terus akan menimpanya. Siapa saja yang menyakiti waliullah. Au bitaslitil zulmati alaih, atau Allah akan menimpakan terus banyak orang yang akan mendoliminya. Falahu subhanahu junudus samawati wal ard, bagi Allah Azza wa Jalla tentara-tentara dari langit dan bumi. Faqad narahum wa qad la narahum. Falladhi yu'adi awliya Allah fa innahu subhanahu yuharibuhu. Maka siapa saja yang menyakiti, memusuhi wali-wali Allah, maka Allah lah yang akan memeranginya. Maka hadis ini jamaah mengajarkan kepada kita bahwasanya annahu la yajuz muharabatu awliyaillah wa mu'adatihim. Tidak boleh kita menyakiti orang-orang alim. Tidak boleh kita menyakiti orang-orang alim. Orang-orang yang beriman, yang senantiasa menjalankan perintah Allah, tegar di atas sunnah Rasulullah. Jangan sampai kita menyakiti mereka. Wa anna man adahum wa adahum fa innallaha yantaqim minhu. Siapa saja yang berani menyakiti mereka, orang-orang yang beriman, siapa saja yang berani menyakiti orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah Nabi, ya, fa innallaha yantaqim minhu, maka Allah mengancamnya, Allah memurkainya. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apabila kita mendapatkan saudara kita menjalankan perintah Allah, jangan kita cemooh, jangan kita sakiti, jangan kita cela. Hati-hati. Ya. Saudari-saudari kita yang memakai jilbab lebar misalnya, ada sebagian saudaranya mengejeknya, mencelanya. Hati-hati. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla akan menurunkan tentaranya untuk memerangi kalian. Orang yang berada di atas syariat Allah, menjalankan perintah Allah, dia istiqomah di atas sunnah Nabi, hati-hati jangan sampai Anda menyakitinya. Dan ini janji Allah Azza wa Jalla. Ini janji Allah. Faqad adantuhu bil harf. Aku kabarkan kepadanya, aku akan memeranginya. Orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang menyakiti orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, fahaula alladziina yu'dzuna al-mu'minin bil istihza' was sukhriyah. Lihat. Fahaula, maka mereka-mereka yang menyakiti orang-orang beriman bil istihza', dengan mencemooh, dengan mencela, was sukhriyah, wat tanaqqus. Mereka merendahkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka kolot. Mereka orang-orang manusia-manusia zaman kuno. Ya. Kita sudah di zaman modern. Ya. Pakaian-pakaian mereka yang membuka auratnya. Yang sekarang ini mereka mengatakan kita ini di zaman yang sudah canggih. Semua orang sudah maju. Anda masih saja menutup aurat. Ya akhi, ya jamaah, hati-hati. Orang yang menutup auratnya adalah orang yang beriman, orang yang berusaha terus istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Hati-hati mulut Anda sampai menyakiti orang yang sedang melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang, maka janganlah sampai ada yang mencela, menyakiti, merendahkan orang-orang yang beriman, yang berusaha terus istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Bila tidak,
maka Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada orang-orang yang menyakiti kaum mukminin, Allah mengumumkan perang dengan mereka. Nah, Saleh mendapatkan sampai belum mencontohkan mereka-mereka yang mencela, merendahkan orang-orang yang beriman min khilali kitabatihim fis suhuf, dari tulisan-tulisan mereka di koran-koran. Ya. Wal majallat, dan majalah-majalah, wa wasail i'lam. Fa yaskharuna min ahli din wal iman, mereka merendahkan, mencela. Ya. Bahasa kita, mereka menyinyir orang-orang yang ahlul din wal iman, orang-orang yang bertakwa, ahlul iman, wa ahlul hisbah wal amr bil ma'ruf, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, ya, dan melarang manusia dari kemungkaran. Haula yatanawaluhum hadzal hadis, maka mereka yang membenci, mengolok-olok, yang merendahkan orang-orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah Nabi, maka mereka yang merendahkan mereka, mencela, kata Syekh, yatanawaluhum hadzal hadis, mereka masuk pada ancaman hadis ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah penjelasan hadis ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.